على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap hadis yang berkaitan tentang puasa dari kitab Umdatul Ahkam yang ditambah dengan faedah yang diambilkan dari kitab Hafs Salam Bimuhimmati Ahkam Siyam karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Abu Muhammad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Disebutkan dalam hadis ini yaitu jarak antara sahur dengan adzan subuh. Jaraknya berapa? Karena pembahasan sudah kita sebutkan. Termasuk bagian dari as-sunnah ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur. Termasuk dari amalan sunnah menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur diakhirkan, jangan malam baru ketika malam masih malam, jam 2 malam, jam 3 malam atau jam 1 misalkan, jaraknya jauh sudah sahur. Tapi justru yang afdal, yang sunnah kalau sahur diakhirkan. Tapi kalau buka disegerakan. Paham ya? Kalau buka segerakan. Ta'jilu al-fitr wa ta'khiru as-sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jarak antara sahur dengan ketika dia berhenti sahur dengan adzan subuh, jaraknya berapa? Kita lihat. An Anas bin Malik, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Qala Anasun, qultu li Zaid, kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayah. Masya Allah. Ini dalil yang sangat kuat sekali ya, yang menunjukkan bahwasanya jarak antara barakallahu fikum kita selesai sahur dengan adzan subuh itu enggak terlalu jauh. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Kata Anas bin Malik dan juga Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma mengatakan situ, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau langsung berdiri dan sholat. Selesai sahur langsung berdiri menuju sholat. Qala Anasun, Anas berkata, aku berkata kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa waktu itu jaraknya antara adzan dan sahur? Adzan apa ini? Adzan subuh ya. Qala qadru 50 ayah. Yaitu kalau orang baca Al-Qur'an itu kurang lebihnya 50 ayat dia baca. Jadi jaraknya enggak jauh. Jaraknya tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh kadang ya namanya orang makan minum itu kan hausan itu ya, paham ya. Jadi kalau jaraknya dekat itu kan barakallahu fikum insyaallah karena mengamalkan sunnah ya barokah itu. Barakallahu fikum. Itu hadis yang kita akan bahas. Kita jelaskan di sini. Pembahasan sekarang adalah qala asy-Syaikh Abu Muhammad hafizallahu taala wa ra'ah, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jaraknya waktu itu antara adzan dan sahur? Hadisnya sudah kita baca ya, muttafaqun alaih. Kata beliau di sini penjelasan terhadap hadis yang sudah kita baca tadi, tasahharna ay akalna akalatas sahur. Maksudnya kami makan makanan sahur. Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Orang kalau enggak sahur, mungkin di pertengahan hari sudah lemas, ya kan? Wajahnya pucat misalkan ya, enggak semangat, paham ya? Enggak punya istilahnya kekuatan. Tapi kalau orang sahur, itu ada keberkahannya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Hadisnya kita baca kemarin kan? Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam sahur ini ada dua makna. Di dalam makan sahur dan di waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun taruhlah seteguk air minum, kemudian nah barakallahu fikum kurma 3 biji pun tidak masalah. Tidak harus ketika sahur mewah, banyak atau yang semisalnya. Karena biasanya kalau orang sahur itu beda. Beda rasa apa istilahnya ya, keinginan kuatnya itu makan beda dengan ketika buka. Ketika buka mungkin pengen makan banyak itu. Tapi kalau sahur rasanya agak kurang semangat. Nah, di situ walaupun taruhlah seteguk air minum, 3 barakallahu fikum 3 biji kurma misalkan tidak masalah. Tidak masalah, intinya sahur karena keberkahan terletak di situ. Naam. Kita lihat di sini ucapan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi as-sahur ma'al fadil. Kadang-kala orang sahur itu bersama orang yang punya keutamaan. Nah, barakallahu fikum. Ini para sahabat sahur bersama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keutamaan kan? Nabi dan Rasul. Wa hirsus sahabah ala mulazamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada pendalilan semangatnya para sahabat untuk senantiasa mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, mulazamah, karena bermulazamah dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang baik, orang saleh, ahlus sunnah wal jamaah, itu berkahnya banyak sekali. Beda halnya kalau antum duduk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang jelek, orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, orang-orang hizbiyun, itu pengaruhnya ke hati nanti. Paham ya? Pengaruhnya ke hati. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sempat mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena sesungguhnya duduk dengan mereka itu bisa bikin sakit hati. Coba kalau antum duduk dengan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kadang dinasihat ngayel, nolak, bantah, bangkang, debat. Paham ya? Dalilnya sudah bukan qala Allah qala Rasul, dalilnya bukan akal lagi. Bukan dengan dalil lagi, tapi dengan akal sudah. Paham ya? Nah, itu kan bikin sakit hati. Ya enggak? Dinasihati malah debat, akhirnya apa? Dia dengan logika dan akal mungkin kita kalah misalkan, sakit hati kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Carilah teman duduk yang baik. Ini lihat ini, para sahabat mereka senantiasa bermulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena pengaruhnya besar. Seseorang ketika salah dalam mencari teman duduk itu pengaruhnya besar. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan apa? Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka lihatlah siapa orang yang dia jadikan teman. Dipermisalkan dalam hadis yang sahih, masalu al-jalisis salih wal jalisis su' kamasali hamil misik wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan permisalan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan tukang pandai besi. Antum ketika berteman dengan penjual minyak wangi, serba wangi. Duduk dengannya wangi. Walaupun antum enggak beli minyak wangi. Mungkin dia ngasih minyak wangi, atau kita kalau punya uang beli. Kalaupun enggak beli, tercium bau wangi di situ. Maksudnya gini, kalau walaupun kita ini bukan orang yang terbaik, bukan orang yang masya Allah orang yang punya keutamaan yang banyak gitu misalkan, tapi kalau duduk dengan orang saleh, duduk dengan orang baik, orang akan menilai baik, gitu loh. Paham ya? Makanya ada pantun tashabbahu. Nah, barakallahu fikum fatashabbahu fa in lam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah para salaf walaupun kamu bukan mereka. Paham ya? Karena menyerupai mereka itu keberuntungan. Kita walaupun bukan para salaf, walaupun kita bukan para sahabat, tapi serupailah mereka gitu loh. Ikutilah jejak mereka. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kedua, permisalan teman duduk yang jelek bagaikan tukang pandai besi. Antum tahu tukang pandai besi yang biasa mengolah besi itu ya, cangkul atau sabit atau intinya yang mengolah itu. Paham ya? Kalau di tempat-tempat biasanya tukang pandai besi itu kan ada semacam tabung dua itu ya, diolah gini ya. Ada juga yang barakallahu fikum dibakar atau semisalnya. Tukang pandai besi itu kalau antum duduk dengannya, ima kena percikan apinya terbakar bajunya atau tercium bau tidak sedap, ya enggak? Nah, antum duduk aja, walaupun antum bukan tukang pandai besinya, tapi kan tercium bau bakar-bakar situ. Paham ya?
iya kan? Tercium bau bakar-bakar. Kemudian kalaupun seandainya dia terlalu besar apinya, kena percikan api, terbakar baju kita. Maksudnya walaupun antum atau kita ini orang baik, tapi kalau teman duduk jelek, orang akan menilai jelek ini, kesorban, pakai jubah, tapi temannya preman. Misalkan, paham ya? Jadi dengan pandangan seperti itu, barakallahu fiik, kadang-kala orang menilai. Orang akan menilai dengan teman duduknya itu. Teman duduknya baik atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau mencari teman duduk harus selektif. Paham ya? Kita harus bisa memilih dan memilah, jangan sembarang orang, barakallahu fiik. Seperti itu. Ini hanya sekedar selingan menjelaskan bagaimana para sahabat senantiasa semangat bermulazamah dengan Rasulullah SAW yang beliau punya keutamaan. Berikutnya, faedah berikutnya, fihi al-istima' ala ta'am. Masya Allah, kadangkala kita sendirian makan, kadangkala berjamaah. Nah, ini ternyata ada dalil di sini bahwasanya ketika para sahabat sahur bersama Rasulullah, makan jamaah gitu loh. Paham ya? Ini bisa diterapkan walaupun antum dalam rumah tangga. Mungkin antum sama istri, sama anak. Taruhlah, barakallahu fiik, istri 1, anak 10. Paham ya, misalkan ya. Berarti kan bisa dibikin 2 halaqah. Ya enggak? 5 sama 6 misalkan. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Kadang-kala kita harus menerapkan seperti ini. Ya, mungkin kadang kalau misalkan makanan-makan berkuah, seperti bakso atau semisalnya kan mungkin satu mangkok ya. Tapi kalau kadang-kala satu nampan untuk sekeluarga misalkan. Paham ya? Nah, berjamaah. Karena di dalam makan berjamaah itu keberkahan. Ini lihat ini. Fihi al-istima' ala ta'am. Di dalam hadis ini ada pendalilan berkumpul berjamaah ketika makan. 5 fihi minal barakah. Karena di dalamnya ada keberkahan. Masya Allah. Kita lihat hadisnya. Fa'an Wahsy ibnu Harb an abihi an jaddih anna ashaban Nabi SAW qalu, bahwasanya waktu itu para sahabat Rasulullah SAW mereka berkata, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Wahai Rasulullah, kami itu makan tapi gak kenyang. Tuh, bayangkan, makan tapi gak kenyang. Ini terbukti loh. Antum kalau makan sendirian dengan berjamaah itu rasanya lain. Mungkin antum menyaksikan dan juga buktikan. Kalau kita buktikan ya, maksudnya mungkin di antara antum juga buktikan juga. Kalau makan berjamaah itu cepat kenyang rasanya. Benar ini ya, cepat kenyang walaupun taruhlah cuma sedikit, porsinya sedikit, tapi kalau antum makan berjamaah rasanya cepat kenyang. Beda kalau makan sendirian. Nambah itu biasanya ya. Kita lihat ini. Jadi waktu itu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi kami gak kenyang. Qala fala'allakum taftarikun. Bisa jadi karena kalian itu makan sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Qalu na'am. Akhirnya para sahabat mengatakan, iya, memang kita makannya terpisah-pisah. Qala fastami'u ala ta'amikum. Kalau begitu, berkumpullah kalian. Barakallahu fikum ketika kalian makan. Berkumpul maknanya berjamaah. Paham ya? Wadhkuru smallahi alaihi, kemudian jangan lupa baca bismillah. Ini penting ini. Ketika makan jangan langsung makan, baca bismillah dulu. Ketika baca bismillah, enggak perlu antum kerasan bismillah, enggak perlu. Pelan enggak masalah bismillah, tapi enggak perlu tambahi ar-rahmanir rahim. Karena hadisnya barakallahu fikum tasmiyah bukan basmalah. Bedakan ya. Kalau al-basmalah, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cukup bismillah. Ketika waktu itu ada salah satu sahabat Umar bin Abi Salamah, barakallahu fikum, dinasihati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya ghulam, masih kecil waktu itu, ya ghulam samillah, wahai seorang anak, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah hidangan yang ada di hadapanmu. Jadi kalau makan jamaah hadapnya tadi itu. Jadi kalau makan berjamaah itu nampan gitu, yang dia makan yang mulai ya depannya dulu, jangan langsung ngambil di depan temannya. Walaupun lawaknya di sana. Sabar, paham ya? Tapi biasanya dulu pernah dibahas oleh para masyayikh, para mustafidun, caranya biar istilahnya enggak saling sakit hati ya lauknya taruh tengah. Lauknya taruh tengah, mungkin ada sambal ya taruh di tengah atau mungkin sama masing-masing ada misalnya seperti itu. Dikumpulkan sehingga mereka barakallahu fiik masing-masing dari depannya semuanya, ketemu di tengah nanti. Paham ya? Itu. Kita lihat kenapa kok demikian, wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi, masyaallah. Niscaya kalian akan diberkahi. Jadi ketika makan berjamaah itu diberkahi. Di antara keberkahannya yang kita saksikan dan kita rasakan, biasanya cepat kenyang. Paham ya? Walaupun sedikit hidangannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Tsumma qama ila shalah, kemudian beliau langsung berdiri salat. Salat apa? Salatul fajr, salat subuh. Ini penjelasannya mengenai jarak antara selesai sahur dengan sholat itu berapa gitu loh.
Kam kana bainal adzan was sahur? Perkataan Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana jawaban beliau? Waktu itu, nah barakallahu fikum, ketika Anas berkata pada Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, berapa waktu itu jaraknya antara sahur dan salat? Qala qadru 50 ayah. Yaitu nah barakallahu fikum sesuai dan kadar 50 ayat kalau orang baca Al-Qur'an. Jaraknya segitu. Yakni zamanun yu'tabaru yasiran, itu waktu yang dianggap sedikit. 50 ayat kan cepat, 50 ayat ya enggak terlalu lama. Laisa fihi ihtiyatun nas al-yaum. Tidak ada di situ apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, ihtiyat, berhati-hati. Imsak enggak ada. Paham ya? Masih setengah jam, masih seperempat jam sudah suruh nahan. Itu enggak benar ya? Patokannya azan. Kita lihat faedah bagus sekali sebutan Syekh Abdul Hamid di sini. Barakallahu fikum. Falahu an ya'kula hatta yatlu'al fajr as-shadiq. Maka boleh dia makan sampai benar-benar muncul fajar shadiq. Paham ya? Wa fi hadhil ayyam, dan pada hari-hari ini rubbama tajidu katsiran minal muadzinin adzanuhum qabla waqtil waqti. Wah, ini. Kebanyakan mereka adzan sebelum masuk waktu itu loh. Anda saksikan kan kadang-kala kalau yang menggunakan waktu abadi itu ya, itu kadang-kala adzan belum masuk waktu itu loh. Sudah adzan duluan, masih gelap dah adzan. Nah, kita lihat sini bagaimana fala yalzam al-imsak, maka enggak diharuskan menahan. Dah adzan itu adzannya duluan, masih gelap dah adzan. Itu enggak mengharuskan antum menahan. Masih boleh makan dan minum, paham ya? Karena patokan asalnya itu terbit fajar shadiq. Adzan itu hanya apa? Iklam, pemberitahuan kalau waktu sudah masuk. Ingat-ingat ya. Jadi nah barakallahu fikum bukan semata-mata adzan. Kita lihat sini, fala yalzam al-imsak bi adzanihi, maka enggak harus menahan dengan adzannya mereka. Paham ya? Li'anal ibrah bi tulu'il fajri la bil adzan. Ini kaidahnya. Dikarenakan barometernya, ukurannya itu adalah apa? Terbitnya fajar, bukan adzannya. Sebagaimana ketika buka puasa. Buka puasa itu antum buka bukan karena adzannya, itu bukan. Karena terbenamnya matahari. Antum naik di atas gunung. Lagi santai-santai gitu ya, melihat ufuk bagian barat, terbenamlah matahari. Belum adzan, bukan enggak kira-kira? Bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan karena adzannya tapi karena terbenam mataharinya. Kama annal fitra muta'allaqun bi ghiyabi qurratus syams la bil adzan. Sebagaimana juga buka diikat, dikaitkan dengan terbenamnya barakallahu fikum pancaran atau sinar matahari atau mataharinya. Karena biasanya kalau ketika awal terbenam itu ufuk bagian barat itu ada warna kuning kejingga-jinggaan. Itu menunjukkan sudah masuk waktu maghrib. Sampai nanti hilang, gelap, masuk waktu isya. Paham ya? Seperti itu. La bin adzan, bukan semata-mata dengan adzan kalau buka itu ya. In qaddara anna al-mu'adzin yu'akhkhir al-adzan, walau kecuali kalau memang muadzinnya itu mengakhirkan adzan baru. Paham ya? Tapi kalau semata-mata adzan itu bukan patokannya. Paham ya? Tapi terbenamnya matahari. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau adzannya akurat, adzan orang yang amanah terpercaya ya boleh aja. Karena kan enggak mungkin kita setiap hari ke gunung kan? Enggak mungkin juga setiap hari kita ke laut kan? Kadang dengan suara adzan, kita bisa prediksikan wah ini dah masuk. Paham ya? Nah, karena kadang-kala kita mengkiaskan taruhlah sekarang antum ke gunung lihat terbenam jam berapa dengan jam itu. Nah, besoknya itu biasanya enggak jauh beda gitu loh. Paham ya? Enggak perlu antum naik ke gunung lagi gitu maksudnya ya. Tapi syahidnya terbenamnya matahari. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Pembahasan baru sekarang. Hukmu shaumi man adrakahul fajr wa huwa junub. Ini penting juga karena yang namanya manusia kan enggak terlepas dari ini. Mau apalagi udah dewasa ya. Hukum puasa orang yang ketika waktu subuh dalam keadaan junub dia. Batal enggak puasanya? Ustaz, anak ini masih junub Ustaz, tapi belum mandi. Apakah boleh anak sahur atau harus mandi dulu? Pendapat yang sahih, silakan sahur. Karena sahur tidak disyaratkan harus suci gitu loh. Sahurnya itu enggak disyaratkan harus suci. Yang harus suci antum salat subuh. Sehingga ketika antum mau salat subuh harus mandi terlebih dahulu. Bedakan ya. Wah, anak lagi junub ini, anak enggak boleh sahur ini. Keliru. Sahur silakan. Tapi salat subuh nanti ingat-ingat mandi dulu. Paham? Jadi sekarang pembahasan kita hukum puasa orang yang
ketika datang waktu fajar, yaitu waktu subuh dalam kondisi dia junub. Kita baca hadisnya, hadis yang berikutnya berarti ya. Hadis yang ke-65. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli, thumma yaghtasilu wa yasum. Masyaallah. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu beliau menjumpai waktu fajar, waktu subuh dalam kondisi beliau junub. Nah, barakallahu fikum, dari keluarganya maksudnya barakallahu fikum, junub disebabkan karena berhubungan badan. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi orang puasa itu ketika junub tidak batal puasanya. Paham ya? Walaupun di siang hari misalnya dia junub. Nah, itu bukan berarti wah batal puasa, enggak, tetap jalan kan puasanya. Enggak sampai menjadi pembatal puasa. Nah, barakallahu fiik. Dijelaskan nanti oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah. Na'am. Jadi intinya tetap puasa ya, dan sahur enggak disyaratkan harus suci. Yang disyaratkan harus suci salat. Paham ya insyaallah ya? Jadi antum ketika sahur walaupun junub enggak masalah. Walaupun belum bersuci enggak masalah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi barakallahu fiikum ketika antum mau salat subuh barulah apa? Mandi terlebih dahulu. Mafhum? Na'am. Kita lanjutkan penjelasannya biar tambah jelas. Kita ambil permasalahan yang inti saja di sini. Mas'alatun hukmu shaumi man asbaha junuban min ahli. Permasalahannya hukum puasa orang yang di pagi hari dalam kondisi dia masih junub. Boleh enggak gitu loh hukumnya itu. Wa dhahabal jumhur ila anna shaumahu sahihun i'timadan ala hadits Aisyah wa Ummi Salamah. Jumhur yaitu mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya puasanya sahih, sah puasanya. Bersandarkan dengan hadits Aisyah dan Ummi Salamah. Paham ya? Jadi walaupun dia dalam kondisi junub puasanya sah. Karena puasa atau sahur tidak disyaratkan harus apa? Suci. Yang disyaratkan harus suci apa? Ketika dia harus mau sholat. Mafhum soalnya? Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fikum. Kita ambil lagi. Itu pendapat yang sahih. Nah, karena di sini ada silang pendapat tapi yang sahih itu. Ada pendapat yang lain mengatakan puasanya batal. Paham ya? Nah, dia harus menggantikan puasa qadha. Itu pendapatnya yang lemah marjuh. Pendapat yang rajih yang kuat sebagaimana juga dikuatkan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah di sini. Nah, barakallahu fikum, yaitu apa? Puasanya sah, sahih. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, apakah perempuan juga bisa junub? Perempuan misalnya mimpi basah, janabah, apakah harus laki-laki? Perempuan tidak bisa. Kita katakan perempuan pun juga bisa. Paham ya? Dalam hadis yang sahih suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Qala na'am idza ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ihtilam itu mimpi basah ya. Nah, barakallahu fi, karena janabah terjadi dikarenakan di antara dua perkara, imma karena berhubungan atau karena mimpi basah tadi itu. Paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, iya, wajib mandi kalau dia melihat air. Maksudnya air mani. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di situ walaupun perempuan pun juga ternyata ada yang mimpi basah. Paham itu ya? Syahidnya, nah barakallahu fikum, puasanya tetap sah. Sahurnya sah walaupun dalam kondisi dia belum bersuci. Mahfum ya? Nah. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, was sahih ma taqaddama bayanuh. Yang sahih sebagaimana yang kita lewati penjelasannya. It annahu yajuzu lil insan an ya'kul wa yashrab wa yubashir ila akhir dzalik ma lam yatla'ul fajr, masyaallah. Dikarenakan orang itu boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan sampai terbitnya fajar, boleh. Tidak ada larangan. Karena intinya kan waktu yang paling terakhir kan terbitnya fajar shadiq, masuk waktu subuh baru enggak boleh. Paham ya, seperti itu. Naam. Wa rubbama yanamul insan wa yaqa'u minhu al-ihtilam. Bisa jadi orang kadang tidur mimpi basah dia. Wa ma'lumun anna man hasala lahu dzalik, dan sudah diketahui bahwasanya orang kalau terjadi seperti itu annahu la yubtil shaum,
la yabtul shaumuhu, bahwasanya enggak batal puasanya. Lau kana al-ihtilam fin nahar. Kalau seandainya siang hari aja ya, mimpi basah di siang hari aja enggak batalkan puasa, apalagi masih sebelum subuh itu loh. Paham ya? Ketika waktu sahur, itu ya, nah seperti itu. Fadlan an yusbih junuban. Terlebih-lebih lagi kalau di waktu subuh dia dalam kondisi junub. Siang hari aja enggak batalkan puasa. Paham ya? Sore hari aja enggak batalkan puasa. Apalagi kalau terlebih-lebih lagi kalau masih pagi itu. Paham ya? Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Jadi tidak batal puasanya. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ada faedah bagus sekali sini. Apakah mungkin untuk Rasulullah SAW ihtilam? Kalau janabah, na'am janabah, karena berhubungan. Tapi kalau mimpi basah, ihtilam. Apakah Rasulullah juga ihtilam gitu loh? Nah, kita lihat di sini faedahnya. Walad yadhhar wallahu alam. Yang nampak, pendapat yang nampak Allah alam, anna minhu ma huwa tala'ubun minasyaiton. Kalaupun seandainya ya terjadi, itu bukanlah termasuk permainan setan. Karena mimpi-mimpi itu biasanya kan kalau mimpi jelek, mimpi yang buruk itu kan barakallahu fikum dari setan biasanya ya. Nah, maksudnya kalaupun seandainya Rasulullah terjadi seperti itu bukan permainan dari setan. Wa minhum may yakunu bi ghairi dzalik. Nah, kalau seandainya muncul dari Rasulullah SAW itu bukan karena permainan setan itu. Wa amman nabi ini. Adapun Nabi SAW falam yunqal anhu annahu ihtalama fi naumih dahni, kesimpulannya. Adapun Nabi SAW enggak dinukilkan satupun bahwasanya beliau ketika tidur ihtilam. Jadi kesimpulannya Rasulullah SAW tidak ihtilam. Paham? Nah, seperti itu. Kata beliau wallahu a'lam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Yang wajib mandi untuk apa? Tsumma yahtasilu wa yasum. Kemudian ketika itu langsung beliau mandi dan berpuasa. Kita lihat. Wal ightisal wajibun fi dzalikal waqt. Dan mandi wajib pada waktu itu untuk apa? Li'annahu yasta'iddu li shalatil fajr. Karena dia bersiap-siap untuk salat subuh, bukan untuk sahurnya. Dipahami itu ya. Jadi kadang-kadang orang kan wahana junub ini. Belum sahur. Enggak masalah, sahur aja. Paham ya? Namun nanti kalau ketika mau salat subuh baru mandi. Wallahu azza wa jalla la yaqbal salatal muhdits hatta yatawadda. Dikarenakan Allah Taala tidak menerima salatnya seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya kan? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai dia berwudu. Paham ya? Tapi kalau dia sudah mandi janabah, mandi besar, itu sebenarnya enggak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena wudu itu menghilangkan hadas asghar. Sedangkan janabah menghilangkan hadas akbar. Yang akbar aja hilang apalagi yang asghar. Paham belum? Hadas yang besar aja hilang apalagi hadas yang kecil. Itu pendapat yang sahih. Jadi kalau antum mandi janabah, tentunya mandi yang sesuai dengan as-sunnah barakallahu fikum, intinya mandi janabah, dah suci, maka pada asalnya enggak perlu wudu lagi. Karena apa? Karena sudah hilang hadas yang akbar. Yang akbar yang besar sudah hilang apalagi yang kecil gitu loh. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Yang berikutnya mas'alatun al-haid wan nufasa. Perempuan yang haid dan nifas. Ini kita harus paham ya, karena barakallahu fikum mau tidak mau kan kita di antara kita kan punya istri, ya kan? Punya barakallahu fikum anak perempuan, ya, kadang haid, kemudian nifas, bagaimana gitu. Hukumnya bagaimana kalau dia posisinya haid dan nifas, kemudian suci sebelum subuh. Sucinya sebelum subuh. Kita lihat. Al-haidu wan nufasa idzan qata'a ad-dam qabla al-fajr. Wanita yang haid dan wanita yang lagi nifas apabila terputus darahnya, maksudnya itu terhenti darahnya, suci sebelum subuh. Bagaimana? Apakah tetap puasa atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Kata beliau, naqul na'am yajibu 'alaiha shiyam, wajib bagi dia puasa. Paham ya? Idza lam takun mutalabbisah bi marad, apabila orang tersebut tidak apa? Tidak diiringi dengan penyakit. Kalau dia lagi sakit ya enggak masalah. Paham ya? Nah, dia enggak puasa. Tapi kalau posisinya dia enggak sakit, sehat, suci ya, langsung wajib. Nah, barakallahu fikum puasa. Paham ya? Seperti tadi itu ya, enggak batalkan sahur. Sahur dulu, mau salat subuh baru mandi.
Paham ya? Ucapan haidun ini kan kalau dalam ilmu bahasa Arab kan mudzakkar ya. Kenapa kok enggak haidatun itu loh? Karena enggak ada laki-laki haid. Paham ya? Walaupun lafadznya haidun bukan haidatun, ya jelas itu perempuan itu loh. Biasanya kalau muslimun laki-laki, kalau perempuan muslimatun kan, ada taknya kan. Tapi kalau ini haidun, berarti laki-laki Ustaz, enggak ada. Haidun walaupun lafadznya mudzakkar tapi untuk perempuan karena enggak ada haidatun, enggak ada. Hamilun, hamil. Enggak ada hamilatun, enggak perlu pakai ta. Karena hamil yang untuk perempuan. Paham ya? Kadang-kadang dalam bahasa Arab seperti itu. Paham ya? Wa illa pada asalnya kalau mudzakkar itu kan enggak ada tak marbuthahnya, ya kan? Kalau muannas ada tak marbuthahnya, muslimun, muslimatun, ya enggak? Mukminun, mukminatun. Tapi kalau haidun, hamilun khusus untuk perempuan walaupun lafadznya mudzakkar. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi ya. Naam, nanti penjelasannya pada pertemuan yang akan datang habis zuhur nanti. Hadis yang ke-6. Seputar orang yang lupa di siang hari makan dia. Paham ya? Nah, kesimpulannya walaupun makan sekenyangnya, minum sepuasnya, kalau lupa sah puasanya. Tapi ketika ingat jangan dilanjutkan lagi. Nah itu intinya. Kita lihat sini. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Masyaallah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena itu tadi sebenarnya kata beliau alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberi makan dia dan memberi minum dia. Jadi ketika antum lupa, itu jangan kok lupa tadi? Namanya orang lupa. Paham ya? Ketika antum lupa makan, ketika antum lupa kemudian makan, minum dalam kondisi antum puasa, itu adalah apa? Allah taala sebenarnya yang ngasih makan kita dan ngasih minum kita. Mimpi juga begitu, mimpi makan contoh. Mimpi kalau mimpi baik datang dari Allah taala. Mimpi jelek dari setan. Ya, tapi kaitannya sekarang ini kan dia lupa. Jadi pembahasan yang akan kita bahas nanti apa? Hukmu shaumi man ta'ata syai'an minal muftirat fi nahar Ramadan nasiyan. Hukum puasa orang yang mendatangi sesuatu yang membatalkan di siang hari Ramadan dalam keadaan dia lupa. Dalam keadaan dia lupa. Nah, taruhlah dia lupa makan, minum, ngemil, masih lupa dia. Kemudian tegur sama saudaranya, "Ya akhi, takillah, ente kan puasa." Misalkan. "Oh iya, astagfirullah," misalkan. Itu puasanya tetap sah, tapi dia apa? Setelah dia ingat, langsung menahan. Walaupun dia ketika lupa itu sampai kenyang loh ya. Ini enggak kaitannya bukan masalah kenyang atau enggak kenyang, kaitannya dia lupa intinya. Yang sangat keliru apa? Pura-pura lupa itu. Nah itu. Paham ya? Itu keliru. Tapi kalau benar-benar lupa tidak masalah. Tadi disebutkan nanti bahwasannya apa? Itu tadi sebenarnya Allah taala ngasih makan dia dan ngasih minum dia. Udah itu. Paham ya? Terjadi enggak seperti ini? Terjadi kadang-kala mungkin keluarga istri lagi masak untuk apa? Persiapan nanti misalkan antum atau kita ke dapur kemudian makan atau semuanya enggak sengaja gitu ya. Lupa. Itu puasanya tetap sah. Lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Tapi ketika ingat kok dia malah setelah ingat kok dia malah melanjutkan makannya, batal sudah langsung. Walaupun sedikit. Lupa, malah minum dia, batal puasanya. Ya, batal puasanya ya. Tapi kalau dia posisinya lupa, makan satu piring kenyang, lupa, kemudian minum satu gelas air susu misalkan, tapi lupa, ketika ingat lanjutkan puasanya, sempurna. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Adapun penjelasan atau faedah yang lainnya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.